Halo, 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 halo. Hei, hei, hei. Ya. Halo. Piwa mau marah-marah lagi pada BUMN. BUMN nih, ada BUMN yang lagi rame banget selain Danantara yang minggu lalu udah Karena kan dibahas. super holding. Betul. Ada lagi nih. Jadi kayak minggu lalu berarti ya, minggu lalu itu muncul pemberitaan bahwa Kejaksaan Agung menetapkan di Rut PT Pertamina Patraniaga RS Viva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Tata kelola minyak mentah yang suka, tuh, Sama nama. apa istilahnya? Memang betul aja. Bukan crude oil, biasanya kan Iya, crude oil kan. tata kelola minyak mentah itu betul. Nah, jadi ini dia pokoknya ditangkap. Terus kan kalau ini kan bilangnya Patra Niaga beli Pertalite dioplos jadi Pertamax. Nah, mungkin istilah ini agak menimbulkan Kontroversi. kontroversi ya. Jadi bikin masyarakat itu geger kayak. Jadi apakah selama ini Pertamax yang Aing beli itu oplosan? Apakah selama ini tujuan saya tidak mengambil bensin bersubsidi untuk membantu pemerintah ternyata bohong? Oh, ternyata sama aja. Cuman gak ngantri aja. Cuma kayak tadi aing berapa menit tuh? Iya, Detik iya, malah iya, aing. cepet aja iya ya. Cepat aing kalau begitu. Oh, cepet juga udah tahu-tahu udah selesai. Nah, em, Aing juga Aing tidak ingin jump to conclusions ya. Kendaraan dinas aja kayak gitu aja bunyinya. Kendaraan DLH lihat platnya, oh nggak ada platnya. Maksudnya platnya merah itu. lanjut. Aing tidak ingin jump to conclusion karena meskipun apa ya, meskipun Aing juga punya trust issue sama pemerintah dan jajarannya, tapi kayak Aing berusaha, Aing, Husnuzon. iya husnuzon dan pengen tahu gather the facts dulu lah. Jadi akhirnya Aing baca-baca lumayan lama. Oh, dan ini juga dia sudah disorot Oh, media asing juga. bird lagi. Bloomberg lagi, maksudnya bukan yang inilah. Kayak kadang kalau South China Morning Post Aing masih yang pada kayak gitu. Atau kayak apa sih? The Jakarta Post gitu kan masih kayak South lokal-lokal China. juga. Iya. Tapi ini Bloomberg jadi udah kayak oke. Nah, jadi apa oh, mulai dari facts-nya itu jadi Kejaksaan Agung tuh minggu lalu menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Pokoknya intinya ada 7. Ada bapak eh anak juga di situ. ada bapak anak juga di Ada situ. bapak bertanya. Tahu. 3 orang dari petinggi Pertamina ada di Pertamina Holding ini Pertamina ya. Holding. Ya, soalnya yang satu kan yang Vivasian, RS itu di Pertamina Patraniaga, yang dua dari kilang, dua dari kilang Pertamina Internasional. Nah, yang tiga itu dari pihak swasta. Jadi dia itu dari brokernya, enggak bukan. Pihak swasta brokernya ada satu. Jadi 7 kan, 337, 331 gitu. Nah, pokoknya ada listnya nanti yang ya nggak Ya, kelihatan. blur, nggak boleh, nggak boleh. Nanti Dicekal aing pemerintah. dicekal pemerintah nanti aing taruh lagi. Nah, terus kata Kejagung, kasus ini tuh terjadi di periode 2018 sampai 2023. Nah, awalnya ternyata awalnya tuh memang dari tahun 2018 ketika keluar peraturan Menteri SDM yang mewajibkan Pertamina itu mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan dia itu jadi termasuk kayak apa minyak mentahnya itu dipasok dari dalam negeri, termasuk kontraktornya juga harus dari dalam negeri. Nah, tapi 3 orang yang tadi, yang pejabat petinggi Pertamina itu, jadi ada RS, Rifasiaan, Sani Dinar Saifuddin atau SDS, dan Agus Purnomo. Terus Ya, Agus. ini. Mereka Agus itu, problematik ini. ya siapa lagi yang memang Agus Harimurti? Agus buta. Oh, Agus buntung. bener. Aja dia lagi. Oke. Terus Nah, pokoknya 3 orang itu tuh ternyata melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Nah, untuk menurunkan produksi kilang. habis ya ini ya. Betul, dari atas Dan hulu ke langsung. hilir itu. Betul dah. Iya lagi aja dari hulu ke hilir. Sehingga dampaknya itu yang pertama, produksi dalam negerinya tidak terserap sepenuhnya kan. Betul, karena kan diturunin. Kedua, karena yang dalam negeri diturunin, pemenuhan both minyak mentah dan produk kilang itu harus dilakukan melalui impor gitu. Nah, seakan belum cukup, si kan
tadi apa namanya produksi udah diturunkan kan, udah ditekan. Nah, minyak mentah yang dari kontraktor kontrak kerjasama atau K3S itu dari kontraktor dalam negeri lah ya ibaratnya. Itu produksian minyak mentahnya itu sengaja ditolak katanya oleh tersangka dengan alasan spesifikasinya nggak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Padahal kalau dari yang Aing baca, yang pertama ya, spesifikasi tidak sesuai itu sebetulnya dia bisa memenuhi spek kalau diolah kembali dengan cara either dikurangi kadar merkurinya atau sulfurnya, katanya katanya dari yang Aing baca. Tadi yang mana bilang juga kan sulfur kan sebetulnya yang Jadi bensin mahal tuh. Heeh. Nah, terus yang kedua, tadi dia bilang apa tidak memenuhi nilai ekonomis kan? Nah, padahal harga yang ditawarinnya juga tergolong normal sebenarnya. Jadi kayak agak apa ya, baseless gitu sebetulnya si produksiannya ditolak ini. Lagian setelah itu ada ini juga loh kayak indeks harga minyak gitu. Nah, itu makanya Mana yang sebenarnya nggak bisa tok patok seenak jidat betul, harga minyak. Udah ada indeksnya, jadi mana patokannya ke situ. betul. Nah, jadinya karena tadi apa udah mau sengaja diturunin produksi kilangnya, terus yang produk dalam negerinya juga ditolak. Akhirnya kebutuhan minyak dalam negeri itu dipenuhinya melalui impor. Yang mana kalau impor itu beda harganya sangat signifikan Lebih dengan murah ya berarti. betul. Lebih murah ya? Harusnya lah. Harusnya lebih murah ya? Betul betul. Eh, nah terus apa namanya? Tersangka juga dibilang dia kayak memenangkan broker minyak mentah, Tender. ya, dan produk kilang tertentu. Nah jadi kayak tadi yang tiga pejabat Pertamina itu dia memenangkan broker dengan melawan hukum. Nah, terus tiga pihak swasta itu mendapat harga tinggi, terus dia manipulasi kontrak pengiriman minyak tanah. Nah, Minyak ya. banyak ternyata ya. Kondisinya, Ini kalau markup, baru sampai sini ya, direct nah ya, tender. betul. Tunggu dua lagi deh. Selain itu, ada yang di Pertamina Patraniaganya itu RS itu dia melakukan pengadaan produk kilang dengan bilangnya dia beli RON 92, padahal yang dibelinya itu RON 90. Jadi, yang kemudian kalau menurut Kejagung ya, kemudian si RON 90 ini di blending di depo untuk menjadi RON 92. Makanya dari sinilah muncul isu oplosan. Tuh. Nah, terus ada tersangka yang dari enggak. Oh, dari Pertamina ada yang bener. Itu salah satunya dia melakukan markup tadi yang mana bilang 13 sampai 15%. Juga jatuh. Iya, nasi 13 sampai 15% ini menguntungkan pihak broker, salah satu tersangka juga. Nah, terus karena impor mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri, nah jadinya harganya melangit, dia bilang. Bener ya? Iya. Betul, betul. Nah, itu tadi yang mana bilang indeks harga itu karena apa namanya si kecurangan-kecurangan tersebut bikin komponen harga dasar yang buat indeks itu tuh jadi lebih tinggi. Makanya harganya juga ujung-ujungnya jadi tinggi. Padahal si harga indeks pasar itu tuh dia jadi dasar pemberian kompensasi dan subsidi BBM ya. Benar dong maksudnya si harga indeks itu pasti jadi acuan untuk menentukan subsidinya anggaran dialokasikan berapa gitu. Global juga mana yang enggak Tuh, sama yang dalam negeri. betul. Nah, jadi itu kronologinya. Nah, untuk kerugiannya sendiri mencapai hampir 200 triliun Per tahun. per tahun karena jadi di breakdown kan 193,7 yang mana oddly spesifik ya buat Aing ya, ada komanya gitu. 193,7 triliun ini komposisinya dari ekspor minyak mentah dalam negeri itu 35 triliun, kerugian impor minyak tanah melalui broker itu 2,7 triliun, kerugian impor BBM 9 triliun. Nah, yang dua ini tuh baru tahun 2023, yang kerugian pemberian kompensasi 126 triliun itu baru satu tahun ya. Dan ini sudah berlangsung sejak 2018. Kerugian pemberian subsidi juga 21 triliun itu baru 2023 juga. Jadi aslinya the apa impact keseluruhan dari this whole thing mungkin jauh lebih besar ketimbang Iya. dari ini ya. Menurut Aing kan ada juga konsumen yang merasa dirugikan misalnya mesinnya jadi rusak. Itu Betul, kan yang gitu-gitu nggak kan dihitung betul. Gimana ngitungnya? Tapi itu juga sebuah dampak juga dong iya, dari harusnya dihitung praktik ini juga. ya. Harusnya dihitung juga.
Nah, ini setelah aing baca tuh kayak apa ya? Eh ini tuh rapi banget gitu loh mainnya. TSM, 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 Trans TSM. Studio Mart. Trans Studio. Emang. Oh, kayak maksudnya dari atas bener-bener udah yang kayak apa ya? Udah dikondisiin, Dan dimasak, terus di bagian pendistribusiannya di apa ya? terangin. Dioplos. Oh, sih ya. Maksudnya nggak tau ya. Aing agak tercengang aja sih bahwa kayak ada tiga orang ini tiba-tiba memutuskan ah udahlah gitu. Kayak udahlah kita ini aja ya gitu kita eh Main sendiri main-main pakai cara aja kita ya. ya. Kayak menurut Aing sih luar biasa ya. Nah ini terus kayak ada barang bukti yang sudah disita Kejagung. Oh, Ini baru dari rumah salah satu tersangka. Dia dari pihak swasta. kiri anaknya ya. Ya, betul. Ada Duit duit 971 M. M ini ya. 20.000 pecahan dolar Singapura, 20.000 dolar AS, dan 4.000 lembar pecahan 100.000 rupiah. Sebanyak itu Empat aja. ribu kali 100.000. Aduh. 40 juta, 40 juta. Maksudnya dan apa ya? Dan cash lagi. Cash gitu. Itu tuh Kebiasaan orang like kaya. a good sign anjir. Kayak Biasanya kan kalau misalnya gini, View, kalau biar misalnya gak nyimpan ketrek. ya PAT Masih, kan. betul, betul. Kayak apa ya? Maksudnya sebanyak itu gitu. Kayak seru banget. Tapi sebenarnya menurut Aing ya agak going fish itu pada saat COVID dulu, mana tau gak sih? Ah, Saat COVID itu kan apa ya? eh, Permintaan minyak dunia itu lagi turun-turunnya kan, ah. bahkan sempat minus gitu. Hmm, Karena emang tidak ada atau sedikit sekali yang tuh minyak. betul. Harga minyak tuh turun drastis waktu itu. Tapi Harga bensin kita nggak turun. tidak turun. Setahu Aing kayak yang swasta-swasta kayak Shell itu turun-turun Sempat juga turun deh. ya? Tapi Pertamina nggak turun deh seingat Aing. Kalau meskipun ada pun nggak signifikan lah turun. Hmm. Temannya pernah bilang bahkan sampai ada titik di mana harga aslinya itu lebih rendah ketimbang harga Iya, subsidi ya. padahal itu harusnya lebih murah. Itu mah kita yang subsidi pemerintah. Nggak bercanda ya. Gimana kita? Eh, tentang hal-hal ini tentu aja Pertamina nggak terima. Dibilang dia sudah mengoplos Pertamax itu dia nggak terima. Jadi nah si Pertamina ini dia membantah Tapi Aing Pertamax. sebelum mana lanjut Oh, itu Aing mau oke. motong. Hmm, Nggak tahu nggak sih? Ini ke masih barang bukti ya, hmm. yang ada kebakaran kilang di, Oh iya iya. ya Itu itu visi juga tuh. karena rumah kayak dua kali ya, beberapa kali dia Iya, kebakaran di gitu nggak sih? Cilacap. Iya di Cilacap ya. Dan setelah berita ini, Oh iya gitu. ini coba lihat. Yang terbaru dia kebakaran lagi Terbaru emang. kilang Cilacap kebakaran kilang. Nah, tuh. Lah anjir juga. Kenapa ya setelah ada pengumuman produksi minyak ada kebakaran kilang? Anjir juga. Nggak tahu kenapa kilang bisa kebakaran. Wah, aing baru tahu anjir ini aing baru dengar lagi. Oh, Pandai gue Veo. ya. Oh my God, dia lagi Kamis. Ini berapa hari setelah pengumuman anjir. Ah, itu iya, itu fishy juga sih. Hmm. Lanjut. Ah, jadi ternyata ada, Aing melihat this whole thing itu ada, oh. Oke. This whole thing itu ada beberapa versi. Yang pertama tuh Aing mau meng-highlight versi Pertamina. Nah, jadi dia membantah Pertamax itu merupakan BBM hasil oplosan. Karena dia bilang Pertamax yang beredar itu sudah sesuai standar 192. Kedua, sudah sesuai dengan spek yang ditentukan oleh Dirjen Migas. Oke. Ketiga, telah melewati penelitian dan pengujian dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas. Oke. Nah, terus eh, ada VP Corporate Communication itu bilang kalau ada perbedaan signifikan antara oplosan dengan blending. Jadi dia menghadirkan istilah baru blending ini. Nah, kalau oplosan kan pencampuran yang tidak sesuai aturan dia bilang. Nah, kalau blending ini sebetulnya dia common practice. Jadi banyak dilakukan oleh perusahaan perusahaan minyak ya, perminyakan. Ini itu berupa pencampuran bahan bakar dengan unsur, saya nggak bisa baca tulisan yang sendiri. Pencampuran bahan bakar dengan unsur kimia lain untuk mencapai angka RON atau parameter kualitas tertentu gitu. Jadi kayak semacam dikasih booster gitu mungkin ya. Ya udah ada tata cara yang emang
apa ya, ilmiah lah. Betul. Nah, ini juga didukung oleh Mars Ega tuh siapa ya? Pokoknya dia orang Pertamina juga. Yang lupa lagi. Dia bilang nggak ada tuh proses pengubahan RON, adanya juga penambahan aditif aja. Karena mereka tuh dari baik dari dalam maupun dari luar negeri terimanya itu udah RON 92. Cuman memang masih base fuel katanya. Jadi belum ditambahin zat aditif lagi. Dia bilang gitu. Tapi Kejagung bilang eh, penyidik menemukan tidak seperti itu. Ah, Saling ya. bantah, betul. Dia bilang ada RON 90 atau bahkan yang di bawahnya RON 88. Oh, udah dihapus. Kayak air minum. Wah. Isi air minum. Salah Bapak impornya itu. Oh. Cuma, nah, jadi RON 90 atau bahkan yang 88 di blending dengan RON 92. Jadi blendingnya itu bukan apa? Udah BBM berarti ya. BBM dengan zat aditif, tapi BBM dengan BBM lagi cuman ronnya berbeda dia bilang. Dan si BBM hasil campuran ini tuh dipasarkannya seharga RON 92 katanya gitu. Nah, kalau seperti ini kan memang oplosan dong jatuhnya. Kalau seperti yang dibilang Kejagung ya, bukan common practice blending penambahan zat aditif gitu. Dan Aing merasa Kejagung juga pasti punya alat bukti yang cukup lah sampai dia berani bilang kayak gini. Directly membantah soalnya dia bilang mana ya? Jadi kan tidak seperti itu mengutip klaim Pertamina. Jadi dia tuh muncul setelah klaim Pertamina gitu kan. Bener-bener yang enggak anjir gitu. Menurut Aing dia bisa sepede ini. Karena punya barang bukti. Betul. Makanya menurut Aing tidak salah ketika di masyarakat itu terjadi geger, kepanikan gitu ya. Ya orang udah dikasih tahu kayak gini dan makanya apa namanya tidak sedikit yang klaim mereka tuh mengalami kerusakan tangki akibat si BBM oplosan ini. Nah di Jakarta aja LBH Jakarta itu sudah menerima ini sampai tadi pagi ya, apa kemarin deh kayaknya? 4 Maret kemarin. 4 Maret ya? Tapi Betul. jam 20, Malam sih. ya 20 jam malam lah, kemarin malam lah. Ya. 20.53. Nah, sampai kemarin malam, 4 Maret malam tuh udah menerima 590 aduan dugaan pertama oplosan dalam satu pekan. Dan ini baru di Jakarta. Yang lain nggak ada yang Belum, ngadu. betul. Gak ada yang mewadahi kali ya. Ada, biasanya LBH ada, Pak Gede setahu aja kayak Surabaya, Bandung, ya ada. Tapi nggak yang terlalu, nggak tahu ya. Paling Tapi mungkin orang Jakarta mau tanya lebih lebih proaktif betul, betul. dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Betul, Dan betul. bisa jadi representatif Bisa jadi, juga, betul, iya. betul. Karena kan memang Soalnya pusat ekonomi juga kan di betul, sana. dan semua orang yang di Indonesia tuh ya pada kumpul di Jakarta, orang Timur ada, orang Aceh ada, orang Kalimantan ada, Betul. semua ada. Tuh, jadi ya menurut Aing, dan sudah banyak juga yang kayak mengeklaim nih kayak orang ini kayak Pertalite atau Tamax tuh nggak ada beda signifikan, bahkan lebih halus sih tarikannya cuman kayak sedikit. Harganya sama. Nah, kalau dibandingkan sama SPBU Bebek lain sih dengan untuk bahan bakar yang ronnya satu level ya, itu katanya beda lah, beda tarikannya beda. Termasuk Ade Aing juga memberikan testimoni seperti itu. Pakai di kerang kuning ya. Jadi pakai kerang kuning betul. Jadi kayak apa namanya? Awalnya tuh Aing suka yang kayak enggak anjir itu mana olo-olo aja pengen beli di sana. Cuman mendengar pemberitaan ini Aing jadi kayak ah Ada yang terus lagi. apakah was he right? Dan saya ingat banget ada yang mana tuh kalau misalnya mau diisi Pertamina harus turbo anjing. Betul, betul. Either yang kerang Wah, kuning sembilan atau turbo. 95 ya 98 ya. 98, 98. Gila sih, Nay. Begitu. Jadi kayak ada beberapa versi. Nah, kalau menurut Manek sejauh ini gimana? Aing emang itu menurut Aing yang Aing tahu saat itu sebenarnya udah isu lama sih. Yang Aing tahu Hmm. dan yang sempat dikeluhkan tuh itu emang ron di Pertamina tuh banyak yang nggak sesuai. Ya mungkin ada beberapa yang penerapannya mungkin kalau misalnya klaim dari Pertamina blending dan ronnya sesuai, ya mungkin ada yang 92, tapi kan buktinya di beberapa masyarakat ada yang menemukan bahwa ini ronnya nggak sesuai nih, ada yang lebih rendah 10, bahkan tadi Kejagung nyebut 88. Itu memang kendalanya di bensin yang kita pakai sebenarnya tuh tinggi sulfur biasanya. Ya kenapa ya karena emang Aing lupa biar apa
Dan kalau misalnya kita mau apa ya, hilang sulfur itu susah, soalnya nanti nilainya bakal jadi lebih tinggi dan itu nggak kayak ekonomis lagi buat masyarakat. Bensin ini kebutuhan Primer. primer bisa dibilang buat masyarakat. Nah, dengan apa ya maksudnya tuh 5 tahun. Dalam buat angin 5 tahun yang ketahuan deh kira kayak. Meskipun katanya tuh si si Dirut ini tuh baru dilantik 2020, 2021, Aing lupa. Tapi pasti sebelumnya dia udah punya posisi juga loh Posisi dong, juga, sampai dia bisa iya. melakukan pengkondisian Betul, tadi betul, kan. betul. Aing lupa tapi sebelumnya tuh dia bukan Dirut tapi emang bermain di Untuk bermain lingkaran di situ. sini. Tapi Aing agak agak curiga nggak dari 2018. Bahkan Aing sempat baca ada di sebuah tweet gitu katanya dia udah mulai main dari 2014-an gitu. Dan bayangin kerugian, ini baru kita ngomong kerugian negara ya, bukan Betul. kerugian warga negara Iya. yang kayak rusak, yang kayak mungkin mungkin orang yang kayak Aing tuh orang termasuk yang nggak terlalu concern soal kendaraan yang tapi nggak se kayak ada mana ya mungkin atau babe mana. Tapi ada aja orang yang kayak ibu Aing yang asal pakai ngisi just cabut udah Iya, gitu. iya, iya, Yang iya. kalau misalnya mau ke bengkel ini pang ke bengkel kan gitu. Itu kan menurut Aing ketipu banget kasihan gitu. Mereka tuh udah nggak ada apa ya nggak ada waktu buat selektif hal-hal kayak gitu lah. Betul. Nggak kayak ada mana atau mungkin kayak teman-teman lain yang lebih concern kayak udah kayaknya Aing mending pakai Shell deh gini-gini dan nggak semua juga daerah ada Betul. pom bensin Di swasta Cirebon aja baru ada satu. apa BP Shell. oh Shell yang bertanya ini kejahatannya besar sih bisa dibilang Kayak pertama kali mendengar ini, Aing itu bahkan udah nggak, Aing itu bahkan nggak marah gitu loh, cuman yang kayak, baru juga tunggu ini beneran. Karena kayak apa ya? To believe bahwa ada sesuatu sekotor ini, semasif ini tuh kayak bercanda sih menurut Aing mah. ini loh Mas Ajo Petronas perusahaan minyak punya Malaysia yang kecil aja untung Pertamina yang katanya perusahaan global perusahaan besar masih rugi aja bahkan ada yang bilang gitu kayak misalnya mana kan harga harga klub bola MU itu bisa 5 triliunan ya. Mana bisa beli berapa MU itu aja dengan ini. Ada juga beberapa pihak yang merespon Ah, kasus ini karena kan ini masif ya. betul. Yang pertama dari istana. Wah, pasti. Rame. Ini menarik sih. Tapi sebelumnya jadi Prabowo juga ada ngomong sepintas tadi. Dia cuma bilang kayak penyidikannya masih berlangsung. Tunggu aja Normatif prosesnya itu, ya. itu normatif lah ya. Betul. Nah ini yang menarik. Hasan Nasbi. Dia bilang, oh yang Pertamina Patraniaga ya bukan di Pertamina. Tapi di anak perusahaan Pertamina. Pertamina Pak. Dia ulang Pertamina Patraniaga. Dia kayak, ini ada yang kayak defensif Itu amat kayak sih. kayak yang mimpi sebet dibilang gitu. Tomato aja maksudnya dan ya dia tuh nggak tahu ya nggak terlalu defensif lah buat Aing kayak enggak kok itu bukan bagian dari Sama pemerintah sama aja. aja, sama aja, sama aja. Ya begitulah. Pertamina juga punya tanggung jawab, soalnya dia tuh holding. Betul. Oh. Ya, mungkin beliau belum mengetahui pokok perkaranya. Oh, Sibuk. baru Petres ini dia di Magelang. 27 baru pulang ya. Baru. Enggak dong, dia kan bukan kepala. Oh, mana? Iya pendamping Iya. tahu Dampingin lah. pasti Komunikasi dia. ya, Masa ada dia stop kepentingan sama lah. wartawan. Pasti minimal lah mengkondisikan wartawan. Betul. Nah terus ada juga nih yang respon ET. Nah, kok PSSI? Pemilik Oxford United. Iya. Beliau bilang, beliau dan Pak Jaksa Agung tuh rapat jam 11 malam. Aing masih yang kayak, kenapa mana harus sebutin jam 11 malam? Kayak si paling sibuk anjir. WhatsApp yuk. Terawat dulu kali. Betul. Iya. Kayak mengenai isu apakah ini blending atau oplosan, dia bilang tidak mau berargumentasi. Nah, tapi dia bilang kalau misalkan memang terjadi praktik oplosan, pasti sudah ditindak. Aing kayak, agaknya Bapak optimis ya. Kalau ada oplosan di titik tertentu, sekarang itu sedang digali oleh pihak kejaksaan. Dia bilang, ya normatif juga lah menurut Aing ini sebagai Ya, Aing tuh selalu punya stance. Dia tuh udah PR training. Dia tuh meskipun banyak
problemnya juga dia tuh bisa ngehandle media tuh Tuh. dengan cukup Betul, oke betul. menurut Aing. Betul. Nggak blunder. Aing belum menemukan blunder sih dia. Bagus sih. Ada juga yang komentar meskipun ini apa ya, nggak terlalu relevansinya mungkin tidak sebesar dua pihak-pihak lain, tapi poin yang diangkat menarik. Pak Mahfud MD. Dia bilang tanpa izin presiden Kejagung tidak adanya. Betul. Jadi dia kayak bilang terbongkarnya kasus ini itu tidak lepas dari restu Praps. Tidak akan seberani ini kalau tidak mendapat izin presiden. Dan beliau juga mengapresiasi presiden yang membiarkan Kejagung bekerja. Yang mana menurut Aing konsep yang agak lucu ya. Maksudnya mana nggak usah membiarkan Kejagung bekerja ya. Ya udah, maksudnya Kejagung nggak sering. Kejagung tidak membutuhkan pembiaran maneh untuk bekerja. Harusnya ya. Itu gunanya ada trias politika. Kekuasaannya dibagikan. Ada hukum, ada legislatif, Betul. ada Yudikatif. yudikatif. Kayaknya sudah tidak, ngomong-ngomong udah pada lupa kali ya. Tapi ya setahu Aing tuh yang apa sih namanya tuh? Tadi kita ngomong apa sih? Oh, yang Kejagung. ada Yang nyali mana? presidennya dan si Rifa ini tuh katanya tuh bisa dibilang tuh pemain gitu lah dari impor-impor gitu. Bahkan sampai ada yang bilang tuh dia tuh namanya tuh nggak boleh disebut gitu. Coba ada deh coba Rifa Siahaan namanya tidak boleh disebut. Kayak the name apa sih yang Voldemort tuh? The name. Itu Mas Nadbinin. Ah, itu dia boleh disebut. Adalah pokoknya. Aing baca di Twitter atau apa gitu pokoknya tuh. Nanti deh Aing kasih Oke. kasih Iya, kasih iya, boleh. ininya deh. Aing nggak beda nggak betul. Pokoknya tuh kayak bilang saking berpengaruhnya Pengaruhnya. orang itu di dunia Perminyak. berimpor Oh. minyak kan Hmm. di dalam negeri gitu. Mungkin mungkin meskipun presiden udah gerah mungkin udah tahu ya. Saya menurut Aing Kejagung harus punya power lah. Iya, Gitu. iyalah, iyalah. Terlepas itu nyali atau karena Ada ada insentif ada lain. supremasi hukum maksud Aing. Selagi mana punya hukumnya ya bertindak aja kalau misalnya orang itu melanggar hukum. Pada Aing gitu ya. Meskipun Aing masih agak bingung ya, kenapa oleh di handle itu oleh Kejagung. Kenapa bukan oleh ini kriminal nggak sih maksudnya atau apa ya? Ya, dan so Aing tuh bingung juga soalnya buat pengenangan korupsi tiga nih. Mana bisa di Skrimsus, di polisi, Iya, iya maksudnya di kriminal kenapa khusus. tidak di Itu tuh, polisi atau di KPK gitu? itu tuh ada juga tuh yang menangani korupsi, ada juga KPK. Jadi Kejagung. kayak gimana gitu anjir. Padahal Aing belum belajar sih. Mungkin ada ini aslinya, cuman menurut Aing ya, Tapi ya terlepas dari ketidaktahuan Aing akan hal ini, Aing masih ya apresiasi aja lah. Maksudnya dia memang seenggaknya melakukan sesuatu tentang itu. Nah, terus ada juga yang tuh komentar nih, makan makan lagi mantan komut komisaris utama. Nah, banyak banyak interviewnya nih di mana-mana nih. dia banyak banget mengatakan hal-hal. Yang pertama dia sudah di salah satu apa ya, senior kalau nggak salah. Dia bilang dia membongkar tabiat dari tiga tersangka petinggi Pertamina. Dia bilangnya kan tiga orang itu tuh memang dari zaman dia masih menjabat juga udah sering dimarahin tapi suka ngeyel katanya gitu. Terus mereka bertiga itu juga dia bilang nggak, meskipun Aing nggak tahu ya konsepnya gimana tapi ya teknisnya gimana, tapi katanya ketiga orang itu adalah sosok di balik transaksi Pertamina yang masih pakai cash. Padahal Ahok Dia tuh tuh pengen pengennya digitalisasi. betul pakai My Pertamina gitu. Nah, terus kata dia tiga orang ini tuh kayak nggak kenal rasa takut gitu, terutama di depan Ahok soalnya dia tahu Ahok itu nggak punya wewenang untuk mencopot Oh, apa sih namanya tuh? Hanya komut, komut. komisaris doang. Betul. Terus Ahok juga bilang siap membantu bongkar korupsi. Oh, seneng orang ini mah. Ya, dia bilang saya senang membantu karena terus dia bilang apa namanya? Saya senang kalau di sidang semua rekaman rapat itu diputar supaya seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang bikin dia marah-marah di dalam. Dan Aing nonton juga nih yang wawancara dia sama narasi. Dia tuh katanya setiap rapat tuh selalu dia catat dan dia tuh punya tim notulensinya gitu Iya, loh. iya, iya, Dan iya. kalau misalnya dipanggil, ya saya tinggal keluarkan saja. Iya, ya, dia bilang kan Ya, catatan saya punya. wih, gitu. Saya bisa dijamin dengan data ini saya penjarakan kalian semua. Ya, Ahok for the rescue. Dan dia juga bilang sebelumnya itu dia sempat ditekan mau speak up tuh karena kayak bilangnya ini rahasia perusahaan, jadi kayak nggak boleh dibocorin gitu. Hanya cuma mau ngomong katanya kalau pas persidangan doang kan. Di Tuh wawancara dia cuma pengen ngetis ya aja lah.
Nah, terus dia juga ada bilang eh, ada tangan berkuasa yang ikut bermain. Wow, 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 wow. Bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Aing baca banget. Ini kayak aduh, Pak, spill dong, spill the tea. feel ini tapi ada beberapa sih yang Aing baca yang kayak sentimennya tuh eh harusnya dia karena ini udah lama dan udah dari zaman dia masih menjabat sebagai komut juga, Yang ngomong kayak apa? ya dia nggak mungkin nggak tahu apa-apa. Yang mana sebenarnya tidak disangkal juga ya. Dia kan bilang dia tahu. Cuman ya mungkin itu ada tekanan kali ya, kayak nggak Yang bisa nggak semudah itu juga, tuh. makanya Lagi posisinya kalau dia masih menjabat kan repot menjaga, juga menjaga ya. harmonis. Betul, betul. Nah, ada juga nih yang merespon tuh netizen. Saya suka netizen. Tadi bilang ini lebih jahat daripada Harvey Muiz. Kalau Pertalite dioplos jadi pertamax maka seluruh rakyat Indonesia itu betul. Karena mungkin kalau Harvey Muiz tidak seluruh Ya, rakyat Indonesia banget kali ya. Maksudnya kayak tidak impactnya tidak secara langsung. Meskipun mungkin sebetulnya Aing ada komponen yang pakai timah, ya, ya tapi kan nggak kayak nge-share timah tiap hari Aing gitu. sampai sampai di atas timah 10.000 Eh, enggak. Kalau komponen ini kan kayak hampir setiap hari kita beli kan. ya. Dan hampir setiap household di Indonesia pakai bensin dan lebih sedikit memang, tapi tidak sedikit tidak apa ya, masih banyak juga yang pakai Pertamax. Maksudnya Padahal niatnya baik loh, ingin membantu pemerintah loh. betul. Selain level mesinnya udah tinggi ya, tapi kan ada aja kayak ganti, ganti. Kenapa musiknya Ya kan nggak bisa pakai Pertalite, Aing. Yang terbaru-terbaru. betul, betul, betul. Jadi Aing setuju. Terus ada juga yang mengamini ini serupa dia bilang, baru kali ini ada korupsi menyentuh rakyat secara langsung. Yang tadi mana bilang, kalau timah tidak secara langsung, tapi ini kan benar-benar kayak everyday life gitu loh. Kayak beli bensin anjing. Yang bener aja lah. Ada juga yang, Ya Allah. kenapa aku Weni? Alih-alih beli Pertamax yang nggak disubsidi supaya katanya ngurangin sedikit beban negara, masih aja ditipu. Padahal niat kita tuh udah baik gitu ya. Kayak Aing mah, ya rumah saweh gitu maksudnya apa ya? Mampu lah. Mampu lah. Dan maksudnya kebetulan mesinnya juga pas untuk ron yang lebih tinggi gitu kan. Ya udah, maksudnya apa namanya? Secara spesifikasi memang masih diperuntukkan untuk ron sudah diperuntukkan untuk ron yang lebih tinggi ya ya udah aing mah beli aja. Masih aing nggak punya duit juga ya gitu. Ternyata gini. Tipu. Nah ini aing agak merenung sih. Lebih dari mereka melakukan itu. Eh, mereka tahu paham hukumnya cuma mereka tahu dan paham hukumannya cuma akan sebatas angka di media yang diberitakan. Tidak ada keadilan nyata untuk kejahatan yang nyata. Karena betul maksudnya ya udah kurungan kurungan paling itu pun bisa sangat mungkin untuk kayak dikurangin gitu kan good behavior or something. Bisa apain ke Singapura, Betul. nonton tenis. Atau hubungan ya itu hubungannya tidak betul-betul di hubungan dan tetap kaya raya juga orang-orang ini teh gitu. Hanya RUU rampasan perampasan aset tuh emang harus segera dinaikkan sih menurut Aing. Tuh, Jadi kalau yang apa ya itu yang korupsi itu miskin dok. jelas. Karena Terlepas itu bukan harta korupsi, anjing ya, kabeh aing KB, kita KB, KB. kalah mana korupsi, jadi mana nggak punya harta, harusnya gitu. Itu ya itu ultimate efek jerah untuk koruptor ya. Harusnya tuh memang kayak gitu. Karena kalau sekarang kan posisinya oke lah dia di penjara. Kalau memang di penjara ya. Tapi oke lah dia di penjara. Anak cucu dia masih menikmati harta dia juga. Sekolah di Masih internasional sekolah di sekolah yang SPP-nya 100 juta. Dia, enggak, ini tuh enggak. Harusnya tuh dia kayak miskin gitu. Ya, begitulah intinya. Jadi kalau dari yang Aing baca sih memang sebenarnya Aing belum mendapatkan kayak eh kebenaran yang absolut ya. Karena kayak masih ada Pertamina bilang gini, Jagung bilang gini, paling sanggah lah ya. saling sanggah. Tapi ya menurut Aing ternyata justified juga masyarakat itu ribut-ribut pertamax oplosan karena memang pertama dari statement Kejagungnya kayak gitu, kedua masyarakat pun ada yang mengalami secara langsung gitu kan kayak kerusakan tangki dan lain sebagainya bahkan bahkan ada yang apa ngecek juga angka ron dan lain sebagainya. Pun kalau
apa ya, kalaupun memang tidak terbukti oplosan pun ada hal perintilan-perintilan lainnya yang kayak Markup, markup, terus tadi kondisian. pengondisian, penahanan apa namanya produksi kilang dalam negeri. Itu kan yang gitu-gitu juga harus dipertanggungjawabkan juga ya. Ya, Menurut gitu Aing bisa aja. nggak sih kita sebagai konsumen gitu menggugat Pertamina kayak ini kan asalnya menipu ya, kayaknya kan pelanggaran hak konsumen juga kan, kayak mana ngejual A tapi yang dikasihnya B gitu. Kalau misalnya udah ingkrah di pengadilan, kita bisa ngegugat ke Pertamina, nanti yang mana salah nih, Aing pengen ngegugat mana gitu kayak. Kayaknya Aing pernah dengar bisa lewat ini gitu ya, Badan Perlindungan Konsumen gitu. Iya, Kalau nggak bisa, salah bisa ya. makanya kan tipu juga. Kan sekarang kondisinya belum ingkrah kan, belum terbukti Iya. bersalah. Semua tuh masih bisa aja sih Eta bebas lewat pengadilan, bukan. Tapi menurut Aing ini, kalau misalnya ntar disidangkan seru sih sidangnya. Tim Pertamina pasti akan menerahkan banyak ahli. Pasti ahlinya juga nggak ecek-ecek, mungkin kayak ahli perminyakan atau ahli kayak yang ya mungkin sekretarisnya dipanggil buat kayak menunjukkan catatan impor. Mungkin komisarisnya Ahok bisa jadi dipanggil. Mungkin ketua BUMN-nya bisa dipanggil. Ya, karena tidak sedikit juga yang langsung kayak menyebutkan mana nih RT tanggung jawabnya gitu. Bahkan di Rut Pertamina, ex di Rut Pertamina udah divonis Betul. Karen Iya, Agustiawan. betul betul. Berarti memang maksudnya sudah mendarah daging lah, bukan hal baru lah ya, dan nggak mungkin belum nyampe radar puncaknya gitu loh. Kayak yang bener aja lah. Ya, begitu aja lah. Sampai Aing memikirkan semua ini. Aneh closing statement. Closing statement. Hmm, apa ya? Daripada beli bensin di Pertamina, mending beli bensin di udah